1 Samuel 10 ayat 22. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Saudara-saudara sekalian, ini adalah bagian dari kisah Saul. Saul sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja Israel, tetapi ketika tiba harinya dia dilantik, justru bersembunyi. Nampaknya Saul seorang yang rendah hati, tetapi sebenarnya bukan rendah hati, melainkan rendah diri alias minder. Rendah hati adalah dapat menerima diri sebagaimana adanya, tahu kelemahan dan kelebihan diri sendiri, tapi tidak menjadi minder atau sombong. Sedangkan rendah diri adalah selalu merasa diri tidak berharga, kurang, tidak puas dengan diri sendiri dan apa yang dimiliki, sehingga tidak dapat bersyukur. Di sisi lain, orang yang rendah diri berpikir bahwa dia layak untuk memiliki dan mendapat penghargaan lebih dari yang sekarang dia miliki, membandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain, dan selalu merasa diperlakukan tidak adil. Jadi pada hakikatnya rendah diri sebenarnya adalah kesombongan yang tersembunyi. Rendah diri adalah lawan dari rendah hati. Rendah diri bukan sekedar emosi negatif, melainkan dosa. Mari kita kembali kepada Saul. Sebenarnya aneh juga kalau Saul rendah diri, sebab ia memiliki banyak hal yang baik. Setelah atas petunjuk Tuhan, mereka menemukan persembunyiannya di antara barang-barang dan membawanya keluar. Saul nampak berwibawa karena postur tubuhnya yang lebih tinggi dari semua orang. Samuel bahkan berkata bahwa di antara seluruh bangsa tidak ada seorang pun yang seperti dia, dan orang banyak pun menyambutnya dengan gembira. Memang ada juga orang-orang yang memandangnya dengan sebelah mata, tetapi tidak sedikit orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah yang mendukungnya. Meskipun demikian, semua itu tidak dapat menghilangkan rasa rendah dirinya, sebab pada dasarnya orang yang rendah diri adalah orang yang dikuasai perasaan tidak aman dan selalu merasa terancam. Inilah yang akhirnya menghancurkan hidup Saul justru ketika ia ada di puncak kekuasaannya. Rasa tidak amannya langsung muncul ketika rakyat menyambut Daud yang menang perang dengan nyanyian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak itu Saul sangat takut kehilangan tahta. Padahal Daud tidak secuil pun berpikir untuk merebut tahta Saul. Rasa rendah diri atau minder itu tidak bisa dianggap remeh. Harus disadari dan diakui keberadaannya di dalam diri kita. Dicari penyebabnya dan diselesaikan. Kalau perlu dengan bantuan orang lain yang berkompeten. Alkitab tidak memberitahu kita mengapa Saul bisa dikuasai perasaan rendah diri yang demikian parah. Mungkin sejak kecil sering dilecehkan, tidak diperhitungkan, dipandang dengan sebelah mata. Mungkin karena itulah pola yang secara tidak langsung diajarkan di dalam keluarganya, secara turun-temurun, sehingga sikap rendah diri itu dianggap wajar, bahkan baik, karena mereka tidak bisa membedakan antara rendah diri dan rendah hati. Tetapi mungkin juga ada dosa yang tersembunyi, yang belum diselesaikan, bahkan dinikmati. Saudara-saudara sekalian, di dunia ini tidak ada orang yang sama sekali bebas dari perasaan rendah diri, karena kita semua adalah orang berdosa. Kalaupun ada, pasti sudah melewati proses. Kabar baiknya adalah Tuhan menghendaki kita terbebas dari kecenderungan itu, dan sudah menyediakan sarana serta momen-momen bagi kita untuk berproses. Karena itu, mari kita hadapi kecenderungan rendah diri kita dengan serius. Bukan hanya sekedar sebagai emosi negatif, melainkan sebagai dosa. Dan dengan bersandar kepada anugerah Tuhan, mari kita jalani proses melepaskan diri dari kecenderungan rendah diri itu, sehingga Tuhan dapat memakai kita secara maksimal sebagai alat kemuliaan-Nya. Amin.